Oh, Jesus. Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film yang sangat ofensif sehingga ditarik dari bioskop. That sucked. It has certain structural flaws. Yeah. Untuk daftar ini kita akan melihat film-film yang ditarik dari layar lebar oleh perusahaan produksi, distributor, dan bahkan pemerintah karena materi yang kontroversial. Kami juga akan menyertakan film-film yang pemutarannya dibatalkan di menit-menit terakhir oleh distributor atau jaringan bioskop. Apakah kamu marah karena sebuah film gagal masuk dalam keperangkat kami? Atau karena film tersebut pernah dilarang tayang? Beri komentar di bawah. Nomor 10, The Outlaw. Pernahkah kamu mendengar seorang sutradara berkampanye agar filmnya dibatalkan? Ya, itulah strategi Howard Hughes untuk filmnya The Outlaw. Now look, son. I hear you're pretty good, Doc. That's what I hear about you. All right. You mind standing way up in front of that horse? Pretty sure of yourself, aren't you? No sense in going to all this trouble for nothing. That's right. Meskipun film ini selesai dibuat pada tahun 1941, Motion Picture Association menolak untuk menyetujuinya karena banyak pengambilan gambar yang memperlihatkan belahan dada Jane Russell. Say, is that you? Yes, What are you doing here? I live here. Hughes melakukan editing namun distributor 20th Century Fox memutuskan untuk tidak merilisnya. Jadi untuk membangkitkan minat publik, Hughes menyuruh stafnya menelpon para ibu rumah tangga, menteri, dan klub-klub wanita untuk berbicara menentang skandal film tersebut. Well, how do you like it? I thought I tied it tighter than that. You came back. Rencananya berhasil menciptakan hype yang cukup untuk film ini dirilis di bioskop. Meskipun hanya bertahan seminggu sebelum ditarik karena melanggar kode Hays. Nomor 9, Mr. Magoo. Tuan Magoo adalah tokoh animasi yang dicintai pada pertengahan abad ke-20. Tapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk film remake live action Disney tahun 1997 yang dibintangi oleh Leslie Nielsen. Mr. Magoo? I am Stacy Sempanahoditra of the Kurastani Foreign Office. Oh, this is my nephew, Waldo. Penggambaran Tuan Magoo yang keras kepala dan rabun jauh, tapi sangat beruntung membuat para penggemar kartun aslinya senang, yang menganggap karakter ini lucu. And dance! Come on, get your rear into gear! Namun penonton telah berubah dan film yang dibuat ulang ini mendapat kritik bahkan sebelum dirilis karena dianggap mengejek para penyandang disabilitas. Film ini juga terbukti menjadi bom box office. Setelah hanya beberapa minggu, Disney memutuskan untuk mengakhiri penayangan film ini di bioskop. Are you alright? Don't take that detour, Waldo! Nomor 8, I Spit on Your Grave. Dirilis dengan judul Day of the Woman, film Grindhouse yang sangat grafis ini awalnya gagal menemukan distributor. You got a boyfriend? I have many boyfriends. Could I be your friend? Sure. Film ini diputar di beberapa bioskop dengan sutradara Meir Zarki menghabiskan uangnya sendiri untuk iklan. Hanya 2 tahun kemudian, sebuah distributor memutuskan untuk mengambilnya yang mengarah ke judul baru. I'm sorry, I really am. It was Johnny. Johnny talked me into it. Johnny made me do it. Namun banyak yang merasa jijik dengan penggambaran grafis film tersebut tentang penganiayaan dan kekerasan seksual. Menggambarkannya sebagai eksploitasi dan tidak punya maksud yang mendasari atau eksplorasi yang berarti dari materi pelajaran. Akibatnya film ini dilaporkan ditarik dari salah satu United Artists Theater di Chicago dan dilarang di banyak bagian negara. I knew you were gonna like it here. Nomor 7, Life of Brian. Setiap satir religius pasti akan menimbulkan kontroversi. Dan tidak ada komedian yang lebih ahli dalam hal ini dibanding kru Monty Python. Could you be quiet, please? What was that? I don't know, it's too busy talking to Big Nose. I think it was Blessed Are the Cheesemakers. What's so special about the cheesemakers? Well, obviously, it's not meant to be taken literally. It refers to any manufacturers of dairy products. Sesungguhnya, kita berkata kepadamu, penistaan komedi dari Life of Brian dan alternatifnya tentang kehidupan Yesus Kristus adalah sebuah komedi dengan proporsi yang alkitabiah. Dan hal itu membuat kepekaan banyak orang Kristen terbakar. I am not the Messiah, do you understand? Honestly! Only the true Messiah do
denies his divinity. What? Well, what sort of chance does that give me? Di Amerika Serikat, petisi-petisi dibentuk dan protes-protes menyebabkan pembatalan di beberapa negara bagian. Bahkan film ini juga dilarang di Irlandia dan Norwegia. Namun kontroversi tersebut kemungkinan besar berkontribusi pada warisan film ini pada akhirnya, karena film ini secara konsisten menempati peringkat sebagai salah satu film komedi terbaik yang pernah ada. So always look on the bright side of death. Nomor 6, Freaks. Berdasarkan cerita pendek Spurs yang ditulis oleh Todd Robbins, film tahun 1932 ini menceritakan tentang seorang seniman terapis manipulatif di sebuah sirkus Prancis. Well, that Cleopatra woman, my Hans. Oh, I cannot tell it. She's still after Hans, ain't she? Yeah, how was she smiling by him? Setelah rencananya terhadap seorang pemain karnaval terbongkar, dia menghadapi konsekuensi yang mengerikan dan kejam, begitu juga dengan kaki tangannya. Believe it or not, there she is. Selama pemutaran uji coba, beberapa penonton dilaporkan melarikan diri dari bioskop, yang lainnya jatuh sakit. Dan seorang wanita bahkan mengklaim bahwa film tersebut menyebabkan dia mengalami keguguran. Sebagai tanggapan, film ini disunting dari 90 menit menjadi 64 menit. Namun reaksi yang muncul sangat tidak menyenangkan sehingga MGM menarik film tersebut dari perilisan di Amerika Serikat. Oh, Frida, I'm so sorry. I don't want to hurt you. Nomor 5, Silent Night, Deadly Night. Tahun 80-an mungkin merupakan dekade film slasher, tapi bukan berarti penonton tidak punya preferensi tentang siapa yang harus melakukan slashing. You see Santa Claus tonight. You better run, boy. You better run for your life. Silent Night, Deadly Night menampilkan Kris Kringle yang menghunus pedang dan menggorok leher. Bagi banyak orang, penonton pahlawan liburan kesayangan mereka yang membunuh orang dengan kapak adalah hal yang terlalu berlebihan dan secara keseluruhan agak sulit untuk masuk ke dalam semangat Natal. Have you been good? Or have you been naughty? Good. You haven't done anything naughty? No, Santa Claus. Tentu saja agar adil, film ini tidak menggambarkan Sinterklas sebagai pembunuh berantai, tapi seorang psikopat yang berpakaian seperti Sinterklas. Namun reaksi keras sudah dimulai sebelum film ini dirilis, dan film ini akhirnya ditarik dari bioskop. Nomor 4, Postal. Meskipun selalu ada kerumunan orang yang menyukai satir politik, Postal tampaknya meleset dari sasaran di setiap tingkatan. What the hell is wrong with you people? Duck, I came here for a job. Siapa yang mengira bahwa pembuka film komedi aksi dengan peristiwa tragis 9/11 adalah ide yang bagus? Ya nggak perlu jauh-jauh dari sutradara Jerman ini yang bernama Uwe Boll. Seorang sutradara yang telah membuat beberapa film yang paling buruk dalam sejarah. I pretty much just play by the rules. Look, man, nobody plays by the rules, all right? You bend them or you break them. Anything else is just slow death. Yeah, that's what it feels like. Man. Berdasarkan video game dengan nama yang sama, Postal dilaporkan akan dirilis di 1.500 bioskop di Amerika. Namun distributor teater akhirnya menarik diri. Akibatnya film ini hanya ditayangkan ke 21 bioskop dan tidak lama. Nomor 3, The Last Temptation Christ. Sementara Monty Python mengambil jalur komedi, penggambaran dramatis Martin Scorsese tentang Kristus menuai kemarahan yang sama. Please, I beg you, Judas, don't get in the way. What way? What's happening? Who's doing this? Struggling. Film ini datang dengan pernyataan bahwa film ini didasarkan pada eksplorasi fiksi tentang konflik spiritual yang kekal dan bukan langsung dari kitab. Namun banyak orang Kristen yang marah dengan penggambaran Yesus yang sangat manusiawi yang bergumul dengan godaan, termasuk seks. You're here to trick me. Trick you? To love and care for a woman to have a family. This is a trick. Beberapa kelompok Kristen mengorganisir protes dan salah satunya bahkan mendalangi serangan teroris membakar sebuah bioskop di Paris. Scorsese menghadapi ancaman pembunuhan dan juga beberapa jaringan bioskop termasuk Edward Theater, United Artists, dan General Cinemas menyerah di bawah tekanan dan memutuskan untuk tidak menayangkan film ini lagi. What are you doing here? What business do you have here with women, with children? What's good for man isn't good for God. Nomor 2, Salo or The 120 Days of Sodom. Film seni horor ini tetap menjadi kontroversi karena penggambarannya yang grafis tentang pelecehan seksual, kekerasan, dan pembunuhan.
The preparations for our undertaking are now all completed. Everything is ready and we can leave. Film ini juga dikaitkan dengan pembunuhan sutradaranya Pier Paolo Pasolini. Meskipun kasusnya diselimuti misteri, sebuah kritik terhadap otoritas, konsumerisme, dan korupsi, film ini berfokus pada penyiksaan yang kejam dan sadis terhadap para korban. Signore, I beg you to have mercy on a helpless innocent. Think how I suffered because of the death of my mother. Meskipun Sala memulai debutnya di Festival Film Paris dan masuk ke bioskop-bioskop Italia tidak lama setelahnya, film ini hanya bertahan selama 3 minggu sebelum akhirnya ditarik dan dilarang. Film ini juga mendapat larangan di beberapa negara lain. Well, the theme of the stories we have heard today suggests to me that we should change or amend the rules we had accepted. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, The Birth of a Nation. Dalam banyak hal, film ini adalah salah satu contoh pertama dari kekuatan media untuk propaganda. Sering digambarkan sebagai film paling rasis dalam sejarah Hollywood, The Birth of a Nation menggambarkan orang Afrika Amerika sebagai orang yang bodoh dan agresif, orang kulit putih selatan sebagai korban, dan Ku Klux Klan sebagai pahlawan. Tidak mengherankan jika film ini memicu protes yang meluas dari komunitas dan pemimpin kulit hitam. Namun film ini hanya dilarang di beberapa negara bagian dan kota saja. Warisan film ini merupakan salah satu tragedi besar karena film ini merevitalisasi kehadiran Ku Klux Klan di Amerika. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.